وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بأن الله يوصل ثوابا إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مؤلف هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. Kalau tandaan saya Babul Muraqabah hadis ketiga As-Salisu, tandaan saya habis Babus Sabri, Babul Muraqabah. As-Salisu
an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata lawittama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ittama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa juffatis suhufu rawahul Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairit Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi ar-rakha'a ta'arraf ilallahi fir-rakha'i ya'rifka fi syiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibuka wa ma asabaka lam yakun yukhti'uka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi bi an wa anna ma'al wa inna ma'al usri yusra. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Artinya Ibnu Abbas berbonceng di atas kendaraan Nabi di belakang. Lalu qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak. Boleh juga kita manakan ya gulam, wahai anakku.
kalimatin, inni u'allimuka kalimatin, sungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa pembicaraan yang penting, yanfa'uka Allahu bihinna, yang mudah-mudahan kalimat-kalimat itu akan Allah berikan manfaat terhadapmu. Ada riwayat lain, dzakarahu dzalika liyantabiha as-sami'u. Lafaz lain adalah menyebutkan itu agar menyadarkan yang dengar. Fayastaddu, kalau sadar yang dengar akan menjadikan sangat ingin menjalankan kalimat itu dengan kata-kata i'lam. Karena kalau dalam kitab i'lam itu sayati ba'dahul ihtimam, bila ada kata-kata i'lam ini akan datang setelah itu beberapa hal-hal yang penting. Makanya Nabi mulakan dengan i'lam. Apa hal penting Nabi sampaikan? Ihfadillah, ihfad, jagalah Allah, peliharalah Allah. Yang dimaksud ilzam taqwahu, hendaklah selalu kamu bertakwa kepada Allah. Wattanib nawahiyahu, dan jauhkan larangan-larangannya. Wa ma la yarda, dan jauhkan apa yang Allah enggak redainya. Ini maknanya ihfadillah. Jadi jagakan Allah, yakni lazimkan kamu bertakwa kepada Allah, lazimkan kamu jauhkan larangan Allah, lazimkan kamu tinggalkan apa yang Allah enggak ridha. Ini tiga macam. Kita selalu bertakwa, kita selalu tinggalkan larangannya, dan kita selalu adalah mencari redhonya. Nah, kalau itu kamu lakukan apa kata Nabi? Yahfazka, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu, Allah akan peliharamu. Jadi kalau kamu pelihara takwa, tinggalkan yang dilarang, carilah redhonya, niscaya Allah akan peliharamu. Tafsirnya yahfazka fi nafsika wa ahlika wa dunyaka wa dinaka la siyama indal maut. Jadi Allah pelihara dirimu, Allah pelihara keluargamu, Allah pelihara duniamu, Allah pelihara agamamu, apalagi ketika engkau menghadapi kematian, itu dipelihara. Al-Ma'asi ini janji yahfazka, akan Allah matikan kita dalam Islam karena dipelihara waktu ketika mati. Idzil jaza'u min jinsil amal, karena balasan sesuai amal yang kita kerjain. Kalau kita pelihara Allah, pelihara takwanya, pelihara dengan meninggalkan larangannya, pelihara cari ridhonya, Allah balas pula dengan pelihara lagi. Allah pelihara dirimu, hartamu, duniamu, akhiratmu, dan agamamu. Nah, ini penting. Jadi makanya berarti di sini adalah kita diperintahkan, ayo selalu bertakwa kepada Allah.
dan selalu kita tinggalkan larangan Allah, selalu bekerja untuk cari ridha Allah, bukan ridha nafsu. Itu yang pertama. Ihfadillah, peliharalah Allah dengan yang tersebut tadi. Pelihara takwanya, pelihara jangan kerjakan larangannya, pelihara cari ridhonya. Kalau engkau pelihara itu, apa Allah katakan? Nabi katakan tajidhu tujahaka. Engkau dapatkan Allah ada di hadapanmu. Yang dimaksud adalah tajidhullaha ma'aka bil hifdzi. Engkau dapatkan Allah bersamamu dengan menjagamu, dengan meliputimu, dengan memperkuatmu, dengan menolongmu haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Yang kedua dikuatkan, pelihara Allah, pelihara takwanya, pelihara tinggalkan larangannya, pelihara cari ridhonya. Nah, Allah akan pelihara kamu. Dengan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan dimanapun kita ada. Nah, fahuwa kat-ta'kid. Ini perintah ihfadillah. Yang kedua adalah bagaikan taukid, memperkuat perintah. Jadi sering kadang-kadang kalau orang pidato menyemangatkan orang, sekali lagi saya katakan, sekali lagi, itu taukid namanya. Jadi Nabi perintah, pelihara Allah, pelihara Allah. Ini 2 kali namanya, sekali lagi saya katakan. Itu taukid, dikuatkan perintah Nabi untuk kita menjaga Allah. Ya. Yang ketiga, kita disuruh sama Allah, idza sta'alta fas'alillah. Kalau engkau memohon, memohonlah hanya kepada Allah. Sesuai perintahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami lakukan ibadah, dan hanya engkau yang kami minta tolong. Tuh, jangan kalau minta tolong sama Allah, jangan nama yang lain. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Jadi kalau engkau selalu minta tolong sama Allah, memohon kepada Allah, minta tolong sama Allah segala keperluannya, apa Allah janji? Allah akan menjadikan apapun yang dilakukan orang banyak yang bergabung untuk mencelakakan kamu, nggak akan celaka kecuali dengan ketentuan Allah. Ini makanya diteruskan dalam hadis ini, lawit tama'at ala an yanfu ayya wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwasanya satu umat jikalau mereka berkumpul ayyan fa'uka, untuk memberi manfaat kepadamu, bisyai'in, sesuatu pun, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, illa, kecuali ma kataballahu lahu, kecuali yang Allah tentukan baginya untukmu. Jadi minta tolong Allah, kenapa? Karena yang bisa nolong hanya Allah. Nah, kita minta sama Allah, kenapa? Karena bisa mengabulkan hanya Allah. Tapi Allah gambarkan kalau satu umat, satu bangsa, atau sedunia manusia berkumpul buat memberikan manfaat kepadamu, itu nggak akan hasil melainkan dengan ketentuan Allah. Jadi sedunia kumpul buat bela kita, nggak akan hasil pembelaannya melainkan dengan pembelaan yang Allah tentuin.
Sebaliknya, sedunia kumpul untuk memberikan kebinasaan kepadamu, nggak akan hasil kebinasaan itu melainkan dengan Allah yang Allah tentuin. Jadi semua kehendak manusia dan rencana manusia nggak berhasil kecuali dengan ketentuan Allah. Makanya disuruh kalau minta sama Allah saja, minta tolong sama Allah saja. Ya. Wa ini tama'u ala yadruka, dan jika mereka kumpul untuk membuat bahaya engkau sedikit pun, tidak akan mereka bisa bahayakan engkau illa bisyai'in qad katabahu Allah, kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tentukan atasmu. Bahaya begitu. Sedunia kompak mau binasakan kita, nggak akan hasil kebinasaan itu melainkan dengan ketentuan Allah. Jadi semua kejadian kebaikan dan keburukan itu adalah yang tentukan hanya Allah, yang bisa melakukan Allah. Makanya kalau minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat pena penentuan. Kan pena ini nulis ketentuan, tapi sekarang tuh pena udah nggak bisa nentuin lagi karena udah diangkat sama Allah. Wajafatil suhuf, dan kitab ketentuannya sudah kering. Jadi berarti apa yang Allah sudah tentukan itu yang terjadi. Apa yang Allah sudah tulis itu yang terjadi. Ketentuan Allah sudah lewat dengan qadanya dan qadarnya. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Tirmidzi, ini hadis adalah hasan lagi sahih. Ini hasan sahih berarti satu sanad hasan, satu sanad sahih. Berarti hadis ini punya dua sanad. Ada sanad yang hasan, ada sanad yang sahih. Ya. Wa fi riwayatin wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat yang bukan dari Tirmidzi, berarti riwayat selain Tirmidzi. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, riwayat selain Tirmidzi, ya seperti wa huwa Abdun Humaid fi musnadihi, riwayat Abdun bin Humaid dalam musnadnya, lakin isnaduhu dhaif. Kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan dua sanad munqati'aini, sanad itu dua-duanya terputus, nggak sampai kepada Nabi. Wa lafzuhu hadisu Abdul Humid wa hadisu wa qad awdadathu fi syarhil adhkar. Nabi telah ini sanad dari Abdul Humid itu telah diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adhkar An-Nawawi. Nah, alafatnya beda sama yang tadi. Ihfadillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, niscaya kamu dapatkan Allah di hadapanmu. Artinya jaga Allah, niscaya Allah akan bersamamu di mana kamu ada. Ta'arraf, ta'arraf itu birra, tuhibba, tahabba ilallah. Ta'arraf artinya tahabba ilallah, usahakan cinta kepada Allah. Ta'arraf artinya samana, jadikan dirimu kenal Allah. Ditafsirkan tahabba, jadikan kecintaan kepada Allah, cinta Allah.
Ya. Kalau kamu cinta Allah, habba ilallah, cintalah kepada Allah, firraha, di waktu kamu senang, di waktu senang, di waktu makmur, di waktu taat, di waktu kita ini bersedekah, ini dalam keadaan sedekah kita, senang kita dalam keadaan cinta sama Allah. Yang dikatakan bid'abi wa ta'ati wal infaqi fi wujudil qurbi. Jadi cintalah Allah dalam taatmu, dalam kamu sedekah dengan apa yang wajib kayak zakat dan yang sunnah. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Jadi kalau kita rasa senang, sedekah, ibadah, taat, nanti Allah akan berikan kita kemudahan dalam kita kesulitan. Ya ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah mengenalmu di waktu kamu susah. Bitafrijiha anka, dengan cara Allah berikan kebahagiaan waktu susah. Waja'alahu min kulli dhikin faraja, dan Allah jadikan setiap kesulitan ada jalan keluar. Jadi kalau kita ini cinta Allah dalam taat, dalam kita sedekah, dalam kita makmur, dalam kita senang, niscaya nanti kalau kita susah, Allah akan memberikan kita jalan keluar dari kesusahan kita. Amin kulli hammin faraja, dari dalam tiap-tiap kita sedih, Allah berikan kebahagiaan. Biwasitati ma salafa, dengan sebab yang telah lalu, karena kita taat, kita zakat, kita sedekah, itu dikasih. Jadi ta'aruf artinya cintalah Allah dalam senangmu dengan cara kita taat, ibadah, sedekah. Nanti kalau kita susah, Allah akan berikan kesusahan itu hilang. Kalau kita susah, Allah berikan jalan keluar dari susah kita. Ini kadang-kadang orang kalau senang nggak ingat Allah, apalagi cinta. Senang lupa sama Allah, disuruh dicinta sama Allah. Ya. Ini lafaz dari yang bukan Tirmidzi, dari Imam Ahmad dan dari Muhammad bin Humid. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibuka. Ketahuilah apa yang tidak mengenakanmu yang akan menimpamu. Akhta'a asalnya meleset. Apa-apa yang lu tentukan gak bakal kena, gak bakal menimpamu. Kalau lu tentuin kita gak kena bala, itu bala gak kena kita. Kalau tentuin kita gak akan kena kesusahan, gak akan kena kita. Apa-apa yang Allah tentukan, akhta'aka, menyalahimu, tidak mengenakanmu, niscaya tidak akan mengenakanmu. Tapi ma'asabaka lam yakun yukhtiuka, dan apa-apa yang lo tentuin bakal menimpamu, gak akan meleset. Yang lo tentukan gak bakal kena, itu gak akan menimpamu. Yang lo tentukan bakal meleset, yang Allah tentukan bakal kena, gak bakal meleset dari kita. Semua ketentuan Allah terjadi. Wa'alam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan adanya bersama kesabaran. Jadi kalau orang pengen dapat pertolongan, itu sabarlah ya, karena pertolongan adanya bersama kesabaran. Kita ingin ditolong dalam susah, ya berarti sabarlah kalau dapat susah. Kalau kita ingin ditolong dalam menghadapi musuh, sabarlah menghadapi musuh. Kita ini ditolong dalam keadaan kita ini menderita sakit, sabarlah dalam sakit. Setiap kita ini mengalami bala, sabar. Dengan sabar itu nanti Allah akan tolong dari bala itu. Ini namanya inna nasra ma'as sabri. Sebenarnya pertolongan datang bersama kesabaran kita. Kalau nggak ada kesabaran, nggak datang.
Kalau orang nggak sabar sakitnya, ya nggak ada pertolongan dalam sakitnya. Kalau orang nggak sabar dalam susahnya, nggak ada pertolongan dalam susahnya. Kalau orang nggak sabar di dalam dia menghadapi bala, ya nggak akan Allah tolong dalam bala. Jadi pertolongan datang kalau kita sabar menghadapi semua yang Allah tentukan. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya kebahagiaan bersama kesulitan. Jadi orang ini bisa bahagia kalau dia ini adalah sudah mengalami kesulitan. Dia susah, dia sulit, tetap dia kerjakan, nanti baru dapat kebahagiaan. Nah, dan terakhir kata Nabi adalah annal faraja anna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Kan di Quran inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ma'al usri itu idza uidal ma'rifah fayakunu wahidan. Kalau ma'rifah diulang 2 kali berarti susahnya itu juga. Siapa yang susah itu, siapa yang mendapat satu kesusahan dikasih 2 kemudahan. Karena al-usri diulang dengan ma'rifah. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Jadi ma'rifah diulang 2 kali berarti dia adalah satu benda atau satu zat. Jadi orang yang dapat satu kesusahan mendapat 2 kemudahan. Nah, berarti kalau dapat kesusahan kita harus sabar, harus berusaha untuk menerima, karena kemudahan akan datang 2 kali kesulitan kita. Ya. Wallahu a'lam. Ar-Rabi'u an Anasin radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam. Ini saya tambahnya di mana? Halaman Dua 35. Ada 33. Masih nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru azwajihi wa auladihi, menyebutkan menyebutkan istri-istrinya dan anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan siapa istri-istrinya. Al-mashhuratu min azwajihi alaihi salatu wassalam ihda asyrata imra'atan. Yang masyhur istri Nabi adalah ada 11 orang. Pertama Khadijah bintu Khuwailidin al-Asadiyah. Pertama Siti Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Wahia sayyidatu nisaihi, dia adalah sayyidah, pemimpin, tuan dari para wanitanya. Jadi pemimpin wanita adalah Khadijah.
asbaquhunna islaman wa nikahan, dan yang paling terdahulu di antara wanita, di antara istrinya, Islamnya dan pernikahannya Khadijah. Yang nomor satu Islam wanita adalah Khadijah. Yang paling nomor satu jadi istri Nabi adalah Khadijah. Makanya dia paling lebih dulu dalam Islam dan dalam menjadi istri. Walam yatazawwad fi hayatiha ghairaha. Nabi tidak nikah kepada yang lain selain Khadijah di masa hidupnya. Jadi selama Khadijah masih hidup, Nabi enggak nikah sama wanita manapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Aisyatu bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Nomor dua, istrinya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Yang ketiga, Saudah bintu Zam'ah. Jadi Saudah bintu Zam'atu. Keempat, Hafsah binti Umar radhiyallahu an, binti Umar ibn Khattab. Dan yang kelima, Zainab bintu Khuzaimah. Yang keenam adalah Zainab bintu Jahshin. Zainab juga, tapi bintunya Jahshin. Yang ketujuh, Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Yang kedelapan adalah Ummu Habibata, Ummu Habibata bintu Abi Sufyan, anaknya Abi Sufyan, Ummu Habibah. Yang kesembilan adalah Juwairiyah bintul Harith Al-Khuzai, Juwairiyah. Dan yang ke-10 adalah Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Yang ke-11 adalah Wasfiyah, ya, Wasfiyah bintu Huyai ya, jadi Wasfiyah binti Huyai An-Nadiriyah, Bani Nadir. Nah, ini 11 istri Nabi, ya. Haula'i al-muttafaqu alaihinna min azwajihi alaihi salatu wassalam. Mereka yang 11 itu adalah yang disepakati atas mereka yang 11 istri-istri Nabi alaihi salam. Muttafaq ulama. Matat minhunna fi hayatihi sintani. Meninggal dari istrinya di waktu Nabi masih hidup. Pertama Khadijah dan Zainab bintu Huzaimah. Nabi masih hidup, meninggal istrinya, yaitu Khadijah dan Huzaimah dan Zainab bin Huzaimah. Wa tufiya an-tis'i, dan Nabi meninggal, tufiya, Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Jadi yang Nabi meninggal istri masih ada nih 9 selain dari itu, radhiyallahu anhuna. Nah, ini kita kenal istri Nabi, ya.
Wa amma auladuhu alaihi salatu wassalam fal asahhu annahum thalathatu dhukurin wa hum al-Qasimu wa huwa akbaruhum thumma Abdullahi yuqalu lahu at-Tayyib wat-Tahir thumma Ibrahimu matu atfalan wa arba'un banatun wa arba'u banatin ya wa hunna Zainabu wa Ruqayyatu wa Ummu Kalsum wa Ummu Kulsumin wa Fatimah Zahra ya isna hatta yuzawijuhunna wa hajarna ila Madinah. Artinya anak-anak Nabi adalah, adapun anak-anaknya Nabi alaihissalam yang paling sahih, mereka adalah bahasanya mereka 3 laki-laki. Siapa mereka? Mereka adalah pertama Al-Qasim, maka Nabi lakopnya Abul Qasim, anaknya Al-Qasim wa huwa akbaruhum, itu yang paling besar. Thumma Abdullah yuqalu, yang dipanggil baginya Abu Tayyib wa Tahir, jadi dipanggil At-Tayyib wa Tahir, makanya Nabi lakopnya Abu Tayyib. Abu Tahir itu bapaknya Abdullah. Thumma Ibrahim, yang ketiga Ibrahim. Nah, semuanya baik Qasim, Abdullah dan Ibrahim matu asfalan, mereka semuanya meninggal dalam keadaan masih kecil. Wa arba'u banatin, dan 4 perempuan. Wahunna, dan mereka yang 4 perempuan, pertama Zainabu, kedua Ruqayyatu, ketiga Ummul Kulsum, keempat Fatimah Zahra. Ini perempuan. Isna, mereka yang perempuan hidup hatta tazawwajahunna, sampai Nabi nikahkan mereka. Yang 4 ini Nabi yang nikahin, karena Nabi, mereka masih hidup, Nabi hidup. Wa hajarna ilal Madinah, dan mereka juga ikut hijrah ke Madinah. Ini yang 4 ya. Wa kulluhum min zaujati Khadijah, semua anaknya dari Khadijah, illa, kecuali Ibrahim tadi, yang lain dari Khadijah kecuali Ibrahim. Dari siapa Ibrahim? Fa innahu min sariyatihi Mariyatu Qibtiyah. Kalau Ibrahim dari budak yang Nabi dihadiahkan oleh Raja Mesir, nah itu namanya Maria Al-Qibtiyah, dari Maria ya. Kecuali Ibrahim itu daripada budaknya Maria ya. Yang lain semua dari Khadijah ya. Kulluhum tuwfu, mereka semua wafat qablahu, sebelum Nabi, illa, kecuali Fatimah. Jadi mereka wafat sebelum Nabi, kecuali Fatimah yang wafatnya setelah Nabi. Anaknya yang lain meninggalnya sebelum Nabi meninggal, dia benar meninggal. Fa innaha asyad ba'dahu sanat sittatu asyurin, maka bahwasanya Fatimah hidup itu adalah setelah 6 bulan atas khul-asah ya. Makanya ada satu hadis, suatu hari waktu Nabi sakit, datang Fatimah, sedih ketemu Nabi. Begitu habis nemuin Nabi, keluar dari Nabi, senyum, ketawa. Ini jadi perhatian Siti Aisyah.
Ya Fatimah, kenapa? Tadi engkau waktu ngadep Nabi sedih, waktu engkau keluar ninggalin Nabi senyum. Apa kata Fatimah? Nabi kabarkan kepada saya, yang nomor satu ketemu saya engkau. Nih. Kenapa? Karena begitu Nabi meninggal, nomor satu meninggal adalah Fatimah. Jadi begitu Nabi meninggal, Fatimah meninggal 6 bulan kemudian. Itu yang mula-mula ketemu Nabi di akhirat adalah Fatimah. Yang lain belakangan. Nah ini yang dikatakan Fatimah meninggal setelah Nabi meninggal 6 bulan. Makanya waktu ngadep Nabi sedih karena lihat Nabi sakit, begitu keluar dari Nabi ketawa. Aisyah tanya, kenapa ketawa? Nabi kabarkan, ya Fatimah, engkaulah yang pertama kali nemuin saya di akhirat. Karena habis Nabi meninggal 6 bulan kemudian Fatimah. Makanya dia senyum. Nah ini anak-anak Nabi dan istri-istri Nabi. Allahu a'lam bisawab. Sifatuhu, ya, al-khalqiyah, sifat Nabi yang penuh dengan akhlak, penuh dengan budi pekerti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah jemaah.